karena memang kebutuhan Pak, memang di rumah betul-betul susah Pak. Kami terima kasih banyak Pak kepada seluruhnya, kepada pihak PTPN pun yang telah kami rugikan. Pak, kami mohon maaf dan terima kasih banyak sudah mau memaafkan kami Pak. Mencuri kelapa sawit demi memenuhi kebutuhan makan keluarga. Itulah alasan Bobby Dermawan, salah satu dari 70 tersangka pencuri kelapa sawit milik PT PN 4 di wilayah Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang proses penyelesaian perkaranya menggunakan upaya restoratif justice. Inilah in-depth story penerapan restoratif justice bagi puluhan pencuri kelapa sawit di Simalungun, Sumatera Utara. Saya Lydia Rotinsulu. Selain Bobby Dermawan, masih ada 69 tersangka pencuri kelapa sawit lainnya yang terpaksa berurusan dengan hukum. Namun mereka bisa bernapas lega berkat upaya mediasi damai oleh Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Manson Nainggolan dengan PT PN 4 Balimbingan. Alhasil, kasus dari 70 tersangka ini bisa diselesaikan melalui upaya restoratif justice. Dari sekian banyak kasus pencurian kelapa sawit oleh penduduk di sekitar lahan perkebunan sawit PT PN 4 Balimbingan, baru kali ini pihak perkebunan mau duduk bersama dalam upaya mediasi damai tanpa harus diselesaikan di pengadilan. Adapun kita rencanakan seperti ini, yang pertama itu penekanannya untuk menjalin hubungan yang baik dengan pihak BUMN, khususnya PT PN 4 dia ada di Balimbingan. Karena selama saya menjabat di sini kurang lebih 8 bulan menjadi Kapolsek, hubungan itu tidak terjalin. Perkara sekecil apapun namanya pencurian tidak bisa dimediasi. Tetapi dengan ini saya berkolaborasi dengan Komisi 3 Pak Hinca Panjaitan, ini akan menggagasi kami ke direksi. Dalam 4 bulan ini kami selesaikan hubungan komunikasi baik dengan masyarakat. Dan yang paling utama penekanannya, kita sangat prihatin melihat masyarakat yang melakukan pencurian dengan keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Itu paling utama. Jadi kita ini menolong masyarakat semuanya yang tidak mampu. Dia tinggal di sekitar kebun, tetapi dia tidak bisa menikmati hasil perkebunan itu sendiri. Tetapi dengan seperti ini, dengan dukungan Pak Hinca Panjaitan, kami itu bisa berkolaborasi dengan pihak perkebunan. Dan inilah role model yang 64 perkara ini akan menjadi patokan kepada PT Perkebunan. Setiap perkara ringan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa melanggar aturan Perpol nomor 8 tahun 2001, itu akan diselesaikan secara mediasi. Dan yang 64 perkara perlu kami ingatkan, 64 perkara ini langsung selesai, 64 perkara dihentikan, baru pelaksanaan sanksi sosialnya dilakukan kemudian. Tetapi ke depan, kalau ada perkara tipiring pencurian sawit berlanjut, maka yang pertama kita lakukan mediasi. Kalau pihak BTPN pasti sudah mau mediasi. Selanjutnya, nantinya kita buat pernyataan si korban bahwa dia siap melaksanakan sanksi sosial yang telah ditentukan oleh korban, pihak manajer. Setelah dia berjalan 3 bulan, baru nanti disitulah kita membuat perdamaian. Jadi nggak serta-merta lagi. Namun 64 itu langsung serta-merta, tapi yang untuk ke depan tidak serta-merta. Itulah dia pengawasan hukumannya kepada si tersangka. Dan selanjutnya, kalau dia mengulang, karena data kan sudah masuk MP sama DORS, ini terkonek semuanya. Dia datanya ada sama kita. Kalau ini mengulang, kita akan menerapkan pasal 64 kegiatan yang berulang, kejadian yang berulang. Tidak bisa lagi di-RJ-kan, tetapi dipidana murni. Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP menjadi pemandu Kepolisian Republik Indonesia dalam menerapkan restoratif justice untuk menegakkan keadilan diatur dalam Perpol 8 tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012. Peran Kapolsek atau Kapolres di tingkat Polres itu yang harus menghandle. Kemudian kita harapkan melalui peran Kapolsek dan Kapolres yang menghandle restorasi justice ini
kemudian akan yang pertama bisa mengontrol agar kemudian pelaksanaan restorasi sesuai dengan tujuannya.